Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukron Mahmudi, NIM 181740338. Pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Suparjo ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pendidikan Islam di era digital. Yang pertama, itu ada revolusi pendidikan. Salah satu karya yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah manusia adalah pendidikan. Dengan pendidikan, manusia dapat mengikuti sejarah. Tetapi juga bukan tidak banyak karena persoalan pendidikan pula, manusia dapat menghancurkan peradaban dalam sejarah manusia. Sampai di sini dapat ditegaskan bahwa pendidikan selalu beriringan dengan perkembangan kehidupan manusia, dan perkembangan manusia selalu merubah arti pendidikan dalam diri manusia. Seiring dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, maka kegiatan pendidikan semakin beragam dan dalam jenis, bentuk, dan penyelenggaraannya. Yang kedua ada era baru pendidikan Islam. Dalam agama Islam terdapat satu pengakuan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci, yang dengan potensinya ia memerlukan bimbingan, pengarahan untuk menemukan hakikat fitrah menuju kepada Hanif. Dari sini manusia memerlukan pendidikan untuk membimbing fitrah agar dapat mencapai satu tujuan yang hakiki, yakni dengan menjadi abdun. Panduan untuk membimbing dan mengarahkan potensi manusia adalah Al-Quran. Seperti dijelaskan bahwa, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang Al-Quran sampai kepadanya. Al-Quran memang diturunkan untuk memberikan pembelajaran bagi umatnya agar dapat mengembangkan fitrah secara benar dan optimal. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Dari Al-Quran dan hadis, bahkan berbagai sumber pembelajaran agama Islam kini terus dibenahi, dikembangkan, dan dievaluasi setiap saat agar tetap update dengan berbagai kondisi, berbagai keadaan, berbagai macam ragam tuntunan umat. Berikut ini beberapa komponen, diantaranya yakni Al-Quran digital, Al-Hadis digital, materi pembelajaran digital, dan Enkarta sumber digital. Yang pertama adalah Al-Quran digital. Kini Al-Quran dilihat dari materialnya tetap terjaga seperti awal turunnya 14 abad yang lalu. Namun formulasi dan kemasannya telah banyak mengalami perubahan. Kita kenal Al-Quran dalam bentuk CD dengan formula Holy Quran versi 631 yang diproduksi oleh Syariat Program Start 1991 sampai 1996. Yang sangat membantu umat untuk mempelajari Islam sebagai sebuah karya agama. Menurut penulis revolusi keempat, pembelajaran dalam agama Islam pun terjadi. Dengan CD Al-Quran tersebut, siapa saja dapat mempelajari Al-Quran, di mana saja dapat diajarkan, dan kapan saja dapat dilakukan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan umat. Begitu juga halnya dengan Al-Quran digital, yang kini dengan mudah dipindah antar software komputer. Karya anak bangsa ini merupakan satu hasil yang optimal sampai saat ini, di mana dengan komputer kita dapat membuka halaman Al-Quran dari berbagai aspek yang diinginkan. Yang kedua adalah Al-Hadis digital. Dapatkah kita bayangkan 10 tahun yang lalu kita seorang pengajar ilmu hadis membawa buku hadis, apakah itu Subulus Salam dan atau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang masing-masing buku tersebut lebih dari 200 halaman. Tapi kini dosen ilmu hadis hanya membawa sebuah notebook atau laptop dapat mengajarkan seluruh hadis yang pernah ditulis. Program software hadis ini dengan mudah didapatkan, tentu bukan monopoli dosen sebagai pengajar untuk memiliki otoritas sebagai penyampai pertama. Tetapi siapa saja, baik itu mahasiswa, masyarakat lain, bisa dengan mudah untuk memperolehnya.
Adapun profil hadis dimaksud adalah sebagai berikut. Kutubus Sittah adalah kumpulan 9 kitab hadis yang masyhur di kalangan umat Islam. Untuk ini dihadirkan agar lebih mudah dalam meneliti lebih jauh dalam bentuk compact disc atau CD. Di dalamnya memuat mengenai matan hadis, sanad hadis, biografi sanad, serta keterangan hadis sahih atau doifnya sebuah hadis dan lain sebagainya. 9 kitab hadis dari Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ad-Dorimi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik. Yang ketiga adalah materi pembelajaran digital. Harun Yahya, ilmuwan asal Turki yang memiliki kreativitas dalam menyampaikan berbagai materi dan informasi pendidikan agama. Bila dahulu kita menerima pelajaran kejadian manusia lewat cerita, atau dengan termenung membayangkan hubungan antara surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39, Ar-Rum 20, juga At-Tin ayat 5, dengan cerita seorang ibu mengandung dan melahirkan cucu Adam. Kini semuanya dapat divisualisasikan yang dengan mudah kita menangkapnya. Visualisasi lewat satu teknologi program ini tentu merupakan satu usaha untuk memberi kemudahan bagi umat Islam mendalami kemudian memaknai pesan Al-Quran bagaimana kita diciptakan. Profil dan data program dalam bentuk VCD ini adalah sebagai berikut. The Miracles of Man's Creation by Harun Yahya. Hal ini menceritakan tentang keajaiban penciptaan manusia. Program ini dalam bentuk VCD. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah Encarta, sumber digital. Islam dipahami sebagai satu konsep ajaran, maka akan tampak berbagai nilai yang memuat aturan normatif menjadi pedoman bagi umatnya. Islam diartikan sebagai inspirator untuk berkreasi, maka tampak hasil budaya dan karya manusia. Tidak hanya umat Islam, program Encarta yang dikembangkan oleh Microsoft telah berhasil memberikan fasilitas software yang sungguh luar biasa menurut ukuran teknologi pembelajaran saat ini. Program Encarta ini adalah pengembangan digitalisasi ensiklopedia Encarta yang telah bertahun-tahun dikemas dalam bentuk buku. Kini hadir dalam bentuk software yang dengan mudahnya kita mendapatkannya. Materi yang tersaji dalam program ini adalah historical, science, art, games, sosial, humanisme, dan lain sebagainya. Data yang up to date akan memudahkan kita untuk memperoleh berbagai informasi apa saja yang kita inginkan. Bahkan bukan hanya dalam bentuk teks, tetapi audio, bahkan pada bagian tertentu menyajikan fitur 3 dimensi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pendidikan adalah bagian dari kehidupan manusia. Sampai kapanpun manusia hidup, maka pendidikan akan terus menjadi bagian dari upaya pengembangan kebudayaan manusia. Era pendidikan ini telah mengalami berbagai revolusi, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Berbagai perangkat lunak telah diciptakan oleh para perancang digitalisasi informasi pendidikan. Kini saatnya para pengguna seperti halnya pendidik, mahasiswa, dan lainnya menyertakan diri sebagai bagian dari era tersebut. Tidak sanggup memberi nuansa dalam era tersebut, akan tergilas oleh sistem yang terjadi. Ingin tetap bertahan tentu tidak sekedar sebagai pemakai, tetapi ditantang untuk berkontribusi dari sekecil apapun yang kita miliki. Mengapa kita mesti alergi dengan apa yang disebut teknologi dalam pendidikan Islam? Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.